Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arjun, Siti Nur Hidayah, Farihatul Ula akan mempresentasikan tentang studi kasus supervisi pendidikan. Nah, untuk penjelasan tentang supervisi pendidikannya sendiri sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya, yakni kelompok pertama. Selanjutnya yakni contoh studi kasus dari supervisi pendidikan. Nah, untuk pelaku supervisi pendidikan sendiri atau yang disebut sebagai supervisor itu dapat berupa pengawas sekolah, kepala sekolah maupun guru juga yang lainnya. Akan tetapi di sini saya akan memberikan contoh studi kasus seorang supervisor dari pengawas sekolah. Untuk kasusnya sendiri sebagai berikut, yakni ada suatu madrasah ibtidaiyah atau MI di Jawa Tengah yang kurang berkembang atau mengalami ketertinggalan dan hanya memiliki sedikit media pembelajaran. Serta guru di MI tersebut hanya terdiri dari 7 orang pendidik, yang mana dari 7 orang pendidik tersebut sudah termasuk kepala sekolah. Setelah melihat kasus yang ada, maka seorang supervisor hendaknya melakukan penelitian untuk mencari masalah-masalah dari kasus tersebut. Nah, setelah melakukan penelitian, didapati beberapa masalah yang terjadi dari kasus yang ada. Masalah yang pertama yakni madrasah tersebut berada di tempat yang terpencil. Masalah yang kedua, mereka sulit mendapat media pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, mereka masih kurang informasi mengenai tata cara penggunaan media dalam rangka meningkatkan perkembangan anak maupun siswa. Dan masalah yang keempat, orang-orang di daerah tersebut kurang berminat dalam mengajar di madrasah ibtidaiyah atau MI. Setelah mengetahui masalah yang ada, maka supervisor memberikan solusi atau perbaikan terhadap masalah tersebut. Solusi yang pertama yakni mengunjungi madrasah tersebut dan meninjau secara langsung masalah yang sedang terjadi. Yang kedua yakni memberikan suatu kaset ataupun file yang berisikan tentang tata cara atau cara mengoperasikan media pembelajaran sehingga mereka dapat belajar dengan cepat dan juga mandiri. Solusi yang ketiga yakni memberikan alat atau barang-barang yang digunakan sebagai media pembelajaran seperti komputer, laptop, ataupun proyektor dan juga yang lainnya, sehingga barang tersebut langsung dapat digunakan untuk latihan maupun pengajaran. Untuk
solusi yang keempat, memberikan semangat dan juga dukungan kepada para pendidik di madrasah tersebut supaya para pengajar tetap optimis dalam mengajar dan juga mampu menggunakan media pembelajaran dengan tepat. Dan untuk solusi yang terakhir yakni memperbanyak komunikasi, bukan hanya pada para pendidik, tetapi supervisor juga memberikan atau memperbanyak komunikasi kepada masyarakat sekitar, yang mana menyadarkan para masyarakat betapa pentingnya memberikan pembelajaran ataupun pendidikan kepada anak sejak saat ini supaya anak dapat berkembang dengan baik. Nah, demikian salah satu contoh atau contoh yang pertama dari studi kasus supervisi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurhidayah akan menjelaskan tentang studi kasus supervisi. Nah, di sini saya akan membahas tentang kepala sekolah yang sebagai supervisor. Di sebuah desa, tepatnya di Kecamatan Kutowinangun, terdapat lembaga non-formal yang menampung siswa untuk belajar agama. Katakanlah sebagai madrasah diniyah. Meskipun di madrasah ini sudah memiliki banyak siswa dan siswi serta pendidik yang mendidik siswa tersebut, namun hasil dari pembelajaran di madrasah ini bisa dikatakan belum terlalu berkembang dan belum terlalu banyak adanya kemajuan. Hasilnya pun belum terlalu memuaskan. Padahal tenaga pendidik di madrasah tersebut sudah lumayan banyak. Hal ini dikarenakan pengajar atau pendidik tersebut mayoritas sudah banyak yang berumur, jadi sudah lumayan tua lah. Yang kedua itu, waktu pembelajarannya dilakukan sore hari atau setelah selesai sekolah umum. Yang ketiga, masih minim yang memiliki minat dengan semangat belajar tentang agama. Nah, yang keempat, lelahnya tenaga pendidik saat mengajar setelah banyak yang beraktivitas di pagi hari. Jadi saat mengajar itu pengajarannya dilakukan belum terlalu maksimal. Nah, mungkin solusi yang bisa diterapkan atau digunakan oleh supervisor tersebut. Yang pertama itu, kepala sekolah atau supervisor itu seharusnya mengawasi para pendidik saat mengajar di kelas. Yang kedua itu, kepala sekolah mengajak para pemuda ataupun pemudi yang masih memiliki banyak inovasi dan energi serta paham tentang agama atau bisa dikatakan lulusan dari pesantren, tepatnya yang tinggal di daerah tersebut untuk bisa bergabung menjadi tenaga pendidik di madrasah tersebut. Nah, yang ketiga itu, kepala sekolah memotivasi guru serta memberi semangat kepada para pendidik untuk lebih meningkatkan lagi kinerja pendidik tersebut. Yang keempat, kepala sekolah sering mengadakan rapat bersama untuk mengevaluasi pembelajaran di madrasah tersebut. Yang kelima, kepala sekolah mengarahkan dan membimbing guru kepada guru yang masih memerlukan bimbingan serta arahan. Nah, yang keenam, kepala sekolah memberikan inovasi, strategi, ataupun metode yang baru untuk diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya. Hal ini berguna untuk meningkatkan semangat belajar siswa dengan cara atau strategi pembelajaran yang baru. Baiklah, saya akan membahas studi kasus yang ketiga, yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Pada studi kasus yang kedua telah dijelaskan tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Namun yang membedakan di sini adalah pada studi kasus kedua, sekolah tersebut berupa sekolah non-formal. Maka pada studi kasus yang ketiga kita akan membahas tentang sekolah formal.
Di sebuah sekolah dasar swasta di Sumatera yang tergolong sekolah baru mengalami kesulitan perekrutan tenaga pendidik, dan sebagian besar guru tidak linear dengan bidang studi yang mereka ampuh, sehingga menyebabkan beberapa kendala saat pembelajaran berlangsung. Maka kepala sekolah melakukan pengamatan pada sekolah tersebut, dan kepala sekolah menemui beberapa masalah yang dihadapi. Yang pertama, SD tersebut masih baru, belum memiliki nama di kalangan masyarakat, sehingga kurang dilirik oleh masyarakat. Yang kedua, SD tersebut sulit mendapat guru yang linear. Yang ketiga, tenaga pendidik yang linear lebih berminat mengajar di sekolah negeri. Yang keempat, pengetahuan guru tentang administrasi mengajar masih kurang. Yang kelima, guru kurang menguasai kelas. Kemudian, dikarenakan beberapa masalah yang dihadapi, maka kepala sekolah melakukan supervisi. Di antaranya yaitu yang pertama, kepala sekolah menyarankan kepada guru yang belum linear untuk mengambil kuliah yang linear atau kuliah kependidikan. Jadi misalnya guru bahasa Arab, maka kepala sekolah menyarankan guru tersebut untuk kuliah pendidikan bahasa Arab dahulu. Kemudian juga disuruh untuk sekolah kependidikan alias PPG. Kemudian supervisi yang kedua yaitu mempromosikan sekolah melalui sosial media agar lebih dikenal masyarakat luar, melalui channel YouTube yang berisi profil sekolah, kegiatan pembelajaran, kegiatan sosial, atau event-event sekolah lainnya. Selain itu juga melalui WhatsApp dengan memposting status foto menggunakan Twibbon, ayo sekolah di sekolah dasar bla bla bla. Nah, tujuannya ya untuk mengajak masyarakat agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain itu juga bisa untuk merekrut guru-guru baru. Dan kemudian juga membuat akun Instagram untuk memposting kegiatan sekolah dan event-event penting lainnya. Sehingga dari hal tersebut tidak hanya siswa dan wali murid yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, namun juga para calon guru yang berminat untuk melamar kerja di sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan pelatihan atau workshop pembuatan administrasi sekolah dan pembelajaran. Hal ini termasuk supervisi lembaga karena dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah tersebut. Yang keempat, melakukan sharing di setiap akhir bulan berupa kendala apa yang dialami masing-masing guru dan kemudian bisa didiskusikan bersama-sama. Ini dalam rangka evaluasi. Selanjutnya menerapkan tutor sejawat untuk belajar bersama. Mengapa tutor? Karena guru membutuhkan privasi, maka kepala sekolah menyiapkan tutor agar guru lebih nyaman belajar bersama dengan tutor tersebut. Kemudian melakukan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran. Tujuannya untuk menolong guru dalam mengatasi masalah di kelas dan memperbaiki kesulitan yang dihadapi guru saat mengajar. Supervisi ini termasuk bentuk supervisi korektif di mana suatu bimbingan atau bantuan yang dilakukan kepala sekolah sebagai upaya perbaikan kepada guru. Dan hal ini termasuk supervisi akademik karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi yang terakhir yaitu mengadakan event pemberian reward 3 bulan sekali untuk para pengajar yang telah menuntaskan tugasnya dengan sangat baik. Hal ini dimaksudkan agar guru lebih termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar.